Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12, saya akan membahas mengenai regresi linier berganda. Kemudian di minggu ini nanti ada 2 kali pertemuan karena sempat ada libur lebaran. Oleh karena itu, pertemuan selanjutnya atau minggu ke-13 yang dibahas adalah ANOVA satu arah. Jadi regresi linier berganda ini masuk ke pertemuan ke-12 ya. Untuk regresi linier berganda adalah lanjutan dari regresi linier sederhana. Perbedaannya kalau regresi linier sederhana, variabel bebasnya hanya satu, X saja. Kalau regresi linier berganda, ini terdiri dari 2 variabel bebas, minimal 2 variabel bebas, jadi variabel bebasnya boleh lebih dari 2. Tetapi yang akan dibahas hari ini hanya 2 variabel bebas, karena perhitungannya kalau lebih dari 2 variabel bebas itu biasanya menggunakan software. Karena kalau perhitungan secara manual rumit kalau lebih dari 2 variabel bebas. Jadi yang manual hanya diajarkan sampai 2 variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Jadi di sini variabelnya tak bebas itu hanya satu saja. Oleh karena itu bentuk umum dari model regresi linier berganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, di mana Y adalah variabel tak bebas. Peubah ini sama dengan variabel ya. X1 adalah variabel bebas yang pertama, X2 adalah variabel bebas kedua, A adalah konstanta, B1 kemiringan garis ke-1, B2 kemiringan garis kedua. Nilai dari A, B1, B2 ini adalah nilai konstanta. Bisa didapatkan dengan menyelesaikan 3 persamaan berikut. Yaitu ini ya. N adalah jumlah data, A nilai yang akan dicari, B1 juga nilai yang akan dicari, sigma X1I artinya jumlahan data X1, B2 nilai yang akan dicari, sigma X2I artinya jumlahan data X2 sama dengan sigma Y, artinya jumlahan data Y. Kemudian persamaan yang kedua, A sigma X1, A adalah nilai yang akan dicari A-nya, kemudian sigma X1I adalah jumlahan data X1, B1 adalah nilai yang akan dicari, sigma X1 kuadrat artinya data X1 dikuadratkan, dicari jumlahannya, kemudian B2 nilai yang akan dicari, sigma X2 kali X1, kita kalikan data variabel X2, dikalikan X1, dicari jumlahannya, sama dengan sigma X1 kali Y, artinya data X1 dikalikan Y, kemudian dicari jumlahannya. Kemudian persamaan ketiga, A dikalikan sigma X2. Sigma X2 artinya jumlahan data ke variabel bebas kedua, ditambah B1, ini variabel yang akan dicari, dikalikan X2 kali X1. Jadi variabel X2 dikalikan X1 dicari jumlahannya, plus B2, nilai yang akan dicari B2, dikalikan sigma X2 kuadrat, artinya data X2 dikuadratkan kemudian dicari jumlahannya, sama dengan X2Y, sigma X2Y. Artinya data X2 dikalikan Y dicari jumlahannya. Contoh kasus untuk mencari nilai A, B1, B2 sebagai berikut. Ini ada data X1-nya adalah promosi, variabel X1, kemudian X2-nya adalah biaya, variabel biaya penambahan aksesoris, dan Y-nya adalah volume penjualan ya. Berikut adalah data volume penjualan mobil dihubungkan dengan biaya promosi X1 dan biaya penambahan aksesoris atau X2. Jadi Y-nya volume penjualan.
Datanya sebagai berikut. Kemudian yang dibutuhkan tadi melalui rumus, yang dibutuhkan di persamaan pertama ini jumlahan semua data saja. Persamaan kedua kita membutuhkan X1 kuadrat. Oleh karena itu dibuat kolom X1 kuadrat. Kemudian kita membutuhkan X2 kali X1 dan X1 kali Y. Oleh karena itu dibuat kolom X1 kali X2 dan X1 kali Y. Kemudian untuk baris ketiga kita membutuhkan X2 kali X1, sudah ada ini ya. Kemudian membutuhkan X2 kuadrat, yang ini, dibuat kolom X2 kuadrat dan membutuhkan X2 kali Y. Ini X2 kali Y. Kemudian dicari jumlahan masing-masing data, jumlahannya sebagai berikut. Jumlahannya ada di sini, dan N-nya, N adalah jumlah datanya adalah 6. Kemudian jumlahnya diringkas lagi di sini, sigma X1 31, sigma X1 X2 239, ini dari ini ya. Jadi diringkas lagi di sini. Kemudian kita masukkan nilai dari data tersebut ke dalam rumus yang ada. NA, datanya 6, A-nya belum diketahui sehingga 6A, seperti itu. Kemudian sigma X1. Sigma X1 dapat Anda lihat di sini 31. B-nya B1 belum diketahui sehingga 31B. Kemudian B2 sigma X2-nya adalah 40, B2-nya belum diketahui maka 40 B2 sama dengan 50. 50 adalah sigma Y, yaitu yang ini ya. Kemudian A kali sigma X1. Sigma X1-nya 31 sehingga diperoleh 31A. B1 kali X1 kuadrat. X1 kuadratnya adalah 187 dikali B1 sehingga diperoleh 187 B1. Kemudian yang ini B2 dikali X2 kali X1 yaitu 239 B2. Kemudian sigma X1 kali Y 296 ini ya. Sehingga diperoleh persamaan 2. Kemudian persamaan 3, sigma X2 yaitu 40 sehingga diperoleh 40A mengikuti persamaan 3. Kemudian sigma X1 kali X2 adalah 239 dikali B1. Sigma X2 kuadrat ini 306 dikali B2 sama dengan sigma X2 kali Y. X2 kali Y 379. Sehingga diperoleh 3 persamaan ini, di mana datanya sudah dimasukkan. Kemudian untuk mencari masing-masing nilai A, B1 dan B2, kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Di sini kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu, yaitu persamaan 2 dan 1 yang dieliminasi. Misalkan dihilangkan A-nya dulu, sehingga diperoleh persamaan keempat, yaitu tanpa A, 161 B1 ditambah 194 B2 sama dengan 226. Ini dikali 6 ya, yang persamaan 2 hasilnya ada di sini, dan persamaan 1 dikali 31 hasilnya ada di sini. Kemudian dikurangi, diperoleh persamaan keempat. Kemudian persamaan 3 dan 1 juga dilakukan eliminasi. Yang persamaan 3 dikali 6, persamaan 2 dikali 40. Fungsinya untuk menghilangkan A-nya dulu. Sehingga diperoleh persamaan kelima, yaitu 194 B1 ditambah 236 B2. Selanjutnya persamaan 4 dan 5 dilakukan eliminasi kembali untuk menghilangkan salah satu dan diperoleh nilai B2 yaitu 0,75. Setelah B2 diperoleh, kita tinggal mencari B1-nya dengan memasukkan ke persamaan keempat atau persamaan kelima. Di sini dimasukkan ke persamaan kelima. Sehingga diperoleh B1-nya adalah 0,5. Setelah B1 dan B2 diperoleh, kita memasukkan
B1, B2 ke salah satu persamaan yang ada, bisa ke persamaan 1, 2, 3 yang mengandung B1, B2, dan A. Di sini dimasukkan ke persamaan ke-1 sehingga diperoleh A-nya 0,75. Oleh karena itu, persamaan regresi berganda menjadi 0,75. Ini seharusnya Y sama dengan ya. Y sama dengan A, A-nya 0,75, plus B1X1, 0,5X1, plus B2X2, 0,75 X2. Itu cara mencari konstanta di dalam model regresi linier berganda. Selanjutnya, korelasi linier berganda fungsinya untuk melihat apakah ada keterkaitan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Cara mencarinya menggunakan korelasi ganda ya. Ini korelasi ganda atau menggunakan rumus ini. 1 min JKG akar dibagi N-1 S kuadrat Y. JKG adalah jumlah kuadrat galat dan S kuadrat Y jumlah kuadrat Y. JKG rumusnya sebagai berikut dan S kuadrat Y rumusnya sebagai berikut. JKG rumusnya sigma Y kuadrat, berarti kita membutuhkan data Y dikuadratkan, dicari jumlahannya, dikurangi A sigma Y, nilai A dikalikan jumlahan Y, B1 dikali sigma X1 kali Y, X1 dikalikan Y, dicari jumlahannya, dikalikan B1, kemudian dikurangi B2 sigma X2Y, artinya X2 dikalikan Y, dicari jumlahannya, dikalikan konstanta B2. Selanjutnya S kuadrat Y-nya rumusnya sebagai berikut. N jumlah data, sigma Y kuadrat artinya data Y dikuadratkan dicari jumlahannya, dikurangi sigma Y dikuadratkan, artinya jumlahan data Y dikuadratkan dibagi N kali N-1. Maka ini datanya sudah diketahui di data awal tadi, sehingga langsung dimasukkan datanya ke dalam rumus dan diperoleh S kuadratnya 10,667 dan CKG-nya adalah 0,25. Sehingga R-nya yaitu 1 min dimasukkan ke rumus ya. Tadi N-nya adalah 6, 6 min 1, 5. Kemudian hasilnya dimasukkan, hasilnya 99,53. 0,99 artinya 99,53%. Artinya 99,53% menunjukkan bahwa proporsi keragaman nilai Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan variabel X2 melalui hubungan linear. Ini disebut sebagai koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini adalah korelasi dikuadratkan. Jadi R kuadrat di situ simbolnya. Sisanya 0,47% dijelaskan oleh hal-hal lain. Kemudian sekarang pengujian hipotesisnya. Pengujian hipotesisnya H0-nya artinya R sama dengan 0, artinya korelasinya sama dengan 0. Maksudnya tidak ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Sementara H1-nya R tidak sama dengan 0, berarti korelasinya ada nilainya, artinya ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap variabel Y. Untuk uji F-nya sebagai berikut ya. Ini seperti korelasi pada umumnya yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Tetapi di regresi F bisa dicari dengan ini karena datanya data regresi. Jadi data ini dirubah menjadi ini yaitu JK rek per K dibagi JK res per N min K min 1, di mana K adalah banyaknya variabel bebas. JK rek rumusnya sebagai berikut ya. Karena ini variabel bebasnya hanya 2, maka cukup sampai di sini. Sampai B1 dikalikan sigma X1Y plus B2 dikalikan sigma X2Y. Ini titik-titik apabila variabel bebasnya lebih dari 2 ya. Kalau B3 ada 3 variabel bebas maka B3 dikalikan sigma X3Y. Sampai variabel bebas ke K, maka BK dikalikan sigma XKY.
Kemudian JK-RES, ini kan ada JK-RES, cara mencarinya sebagai berikut, sigma Y kuadrat, artinya jumlahan data Y dikuadratkan, dicari jumlahannya, dikurangi. Sigma Y dikuadratkan, artinya jumlahan data Y dikuadratkan dibagi N, kemudian rumus yang ini dihitung dulu, dikurangi JK regresi, hasil dari yang atas. Kemudian dicari dengan rumus F hitung. Selanjutnya untuk F tabelnya, kan untuk mencari F tabel kita membutuhkan alfa. Alfanya diketahui di soal, kemudian DB1 derajat bebas pertama itu sama dengan K, yaitu banyaknya variabel bebas, dan DB2 adalah N min K min 1. Jumlah data dikurangi banyaknya variabel bebas, dikurangi 1. Untuk mencari tabel, bisa menggunakan Excel, jadi menggunakan rumus sama dengan FINV. Sudah saya pernah jelaskan di materi sebelumnya, FINV kurung buka alfa titik koma DB1 titik koma DB2 kemudian kurung tutup. Kemudian nanti akan langsung muncul nilai dari F tabel. Kemudian jika nilai F hitung, F yang dicari dengan rumus lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, yang dijadikan kesimpulan adalah H1, yaitu ada pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kemudian kesimpulannya berarti yang ada pengaruh tadi, ada pengaruh X1, X2 terhadap variabel Y. Nah, ini kan sudah ada cara melakukan hipotesis dari regresi ganda, tetapi belum ada soalnya ya. Hanya ada data di sini, yaitu data variabel promosi tadi ya, dari volume penjualan, variabel biaya promosi, dan biaya penambahan aksesoris. Dari data yang ada ini, coba Anda analisa, uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Jadi ikuti langkah ini ya, langkah 1 sampai 5 dengan data yang ada di halaman 1 ini ya. Datanya ada di halaman 1. Anda uji apakah H0-nya diterima atau ditolak menggunakan contoh 5 sebagai berikut. Jadi ikuti langkah 1 sampai 5 diterapkan di dalam data yang ada. Jawabannya Anda kumpulkan di WhatsApp group, jadi dikerjakan di folio bergaris, kemudian difoto, jawabannya dikumpulkan di WhatsApp group. Maksimal pengumpulan 1 jam setelah perkuliahan berakhir. Oke, sebelum mengerjakan latihan, apabila ada materi yang belum paham, atau misalkan di PDF yang saya berikan ada yang kurang paham, simbol-simbolnya bisa ditanyakan di WhatsApp group. Oke, saya rasa cukup. Silakan mencoba latihannya untuk lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.